Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa fi haffatai as-sirat, dan di samping kiri dan juga kanan as-sirat galalib, ada besi-besi pengait, mu'allaqatun ma'murah, dia tergantung di sebelah kanan dan kiri atau sebelah samping, di kedua samping as-sirat tergantung, ma'murah, dan dia diperintahkan. Ta'khudhu man umirat bihi, dia akan menyambar orang yang memang diperintahkan, orang yang memang diperintahkan untuk disambar. Jadi kalalib tadi, besi-besi pengait tadi diperintahkan, dia akan menyambar orang yang memang Allah perintahkan untuk disambar. Dia tidak akan melakukan lebih daripada itu. Diperintahkan dia akan menyambar, kalau tidak maka dia tidak akan menyambar. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang semakin menyulitkan seseorang ketika melewati jembatan as-sirat ini, dalam keadaan dia takut. Bukan hanya kecilnya, tajamnya, panjangnya, bawahnya yang sangat mengerikan, tapi di sana ada kalalib, ada besi-besi pengait. Bagaimana nasib orang-orang yang beriman? Famakdushun najin wa mukardasun finnar. Ada di antara mereka yang makdush, terkena sambaran tadi, tapi dia masih selamat. Terkoyak sebagian anggota badannya, tapi dia masih selamat, masih bisa sampai ke seberang. Wa mukardasun finnar, dan ada di antara mereka yang tersambar dan terjatuh ke dalam neraka. Ini dua keadaan orang yang tersambar. Jadi ada yang tersambar dan dia selamat dengan koyakan yang ada, dengan cabikan yang ada, tapi ada di antara mereka yang tersambar dan terjatuh ke dalam neraka. Dan di sana ada golongan yang lain yang mereka benar-benar selamat, bersih, tidak tersambar sedikit pun dan tidak tercabik sedikit pun. Tentunya mereka adalah para nabi dan juga para rasul, para siddiqin. Ini disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang, disebutkan di situ tentang tiga golongan ini. Jadi ada orang-orang yang benar-benar selamat melewati jembatan tersebut tanpa terkena sambaran. Ada di antara mereka yang selamat melewati neraka tetapi dengan koyakan yang ada di tubuhnya. Dan ada di antara mereka yang tersambar dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau yang pertama kali akan melewati jembatan tersebut. Dan doa para rasul adalah, ya Allah, selamatkan. Wa bihi kalalib mithlu syauqi sa'dan. Di sana ada besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Ama ra'aitum syauqa sa'dan? Apakah kalian pernah melihat apa itu duri sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Besi-besi pengait tadi seperti duri-duri sa'dan, ghaira annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah. Kecuali besi tadi adalah besi yang sangat besar, tidak mengetahui tentang besarnya kecuali Allah. Ini semakin mengerikan yang demikian. Jadi besi-besi pengait tadi adalah besi-besi yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kita, tidak mengetahui tentang besarnya kecuali Allah. Jembatannya sangat kecil dan kitanya jauh lebih besar daripada jembatan tadi. Ternyata besi-besi pengait tadi jauh lebih besar daripada Allah Musta'an. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya, melindungi kita semuanya, memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Fatakhtifu an-nasa bi'amalihim, minhum al-mubaq bi'amalihi wa minhum mukhardal thumma yanju. Maka besi-besi tadi akan menyambar manusia dengan amalan mereka, sesuai dengan amalan mereka. Ada di antara mereka yang celaka dan binasa, akhirnya terjatuh ke dalam neraka, dan ada di antara mereka yang tersambar kemudian dia selamat. Maka ini semua menunjukkan tentang pentingnya kita mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Jangan kita lalai dengan dunia kita. Kita harus memiliki bekal, dan bekal kita ke akhirat bukan bekal
makanan, bukan bekal minuman, bukan bekal jabatan dan juga harta dunia, tapi ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu, hendaklah kalian berbekal, karena perjalanan akhirat adalah perjalanan yang panjang. Wa tazawwadu, hendaklah kalian berbekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling baik yang di dalam perjalanan menuju Allah SWT adalah ketakwaan. Dan karena itu dalam sebuah ayat, thumma nunajjil ladzina taqaw, semuanya akan melewati jembatan as-sirat, tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyan, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim berada di dalam neraka dalam keadaan mereka berlutut. Baik, itu adalah yang berkaitan dengan masalah as-sirat. Dan hendaklah kita juga hati-hati dengan dosa dan juga maksiat, karena dengan sebab dosa dan juga maksiat ini seseorang bisa tersambar, terkoyak, tercabik oleh kalalib, besi-besi yang pengait yang besar. Kenapa seseorang disambar? Kenapa seseorang dikoyak? Dengan sebab dia melakukan dosa di dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa nu'minu bikulli ma jaa fil kitabi was sunnah min akhbari dzalikal yaumi wa ahwalihi a'anana Allahu 'alaiha. Dan kita beriman, ahlu sunnah beriman dengan seluruh apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga sunnah, di antara kabar-kabar yang terjadi di hari tersebut, karena di sana ada kabar-kabar yang terperinci lebih dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Maka beliau perlu untuk menyebutkan keimanan kita secara global, karena untuk menyebutkan secara terperinci di dalam kitab yang ringkas ini tentunya akan memakan banyak halaman, sehingga Syekh di sini memberikan keimanan secara global. Secara umum kita ahlu sunnah beriman dengan seluruh apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah berupa kabar-kabar yang terjadi di hari tersebut. Wa ahwalihi, dan kabar-kabar tentang kejadian-kejadian besar di hari tersebut. A'ananallahu 'alaiha, semoga Allah SWT menolong kita, memudahkan kita untuk menghadapi hari tersebut. Amin. Ini adalah keimanan secara global yang disebutkan oleh Syekh, karena beliau tahu adanya perkara-perkara yang terperinci yang tentunya tidak bisa beliau sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT menguatkan kita di atas agamanya, menghidupkan kita di atas Islam, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita di atas Islam dan juga iman. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.